bersyukur kepada Allah SWT atas karunia yang diberikan pada kita. Salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya memang lebih agak fokus di situ di masalah fikih. Kenapa? Ya, fikir itu bukan hanya sekedar ritualitas untuk mengingat Allah ya, tapi memang yang paling utama adalah membangunkan kesadaran kita akan perjanjian itu. Jadi membangunkan kesadaran akan perjanjian kita di waktu kita belum lahir, kita belum ditiupkan roh kita ke janin kita, ke tubuh kita waktu jadi janin. Tapi itu awal mula diri kita diciptakan, roh kita itu diciptakan oleh Allah. Kita sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Alastabirubikum, kita mengatakan qalu bala sayyidina itu. Nah itu perlu diingatkan kembali bahwa kita pernah bersaksi, gitu ya, pernah mengakui hanya beribadah kepada dirinya, yaitu kepada Allah. Nah itulah Bapak-Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Sehingga kita sendiri itu kalau ada panggilan dari Allah, entah panggilan sholat, entah panggilan ibadah-ibadah yang lain, itu nggak begitu bergegas itu karena memang kita belum kenal. Kita lupa bahwa kita dulu berjanji untuk beribadah kepadanya dan hanya mengibadahi dirinya, tidak mengibadahi siapa. Nah, Bapak saudara sekalian, rahimakumullah, memang di dalam dunia filsafat itu ada beberapa pemahaman tentang teknik untuk mengenal dan mengingatkan kembali akan kehadiran Allah SWT di dalam diri maupun di luar diri, gitu ya. Di dalam diri maupun di luar diri kita. Memang ada perintah zikir di mana kita kalau berzikir itu, dengan berzikir itu hati menjadi tenang. Dengan berzikir itu kadang-kadang kalau dalam puncak zikir, selesai zikir itu walaupun beban sebelumnya itu banyak, numpuk, tapi pada akhirnya terasa hilang begitu saja, gitu ya, hilang begitu saja. Nah, disinilah saudara sekalian, perbedaannya orang iman dengan orang yang tidak beriman, orang yang rajin berzikir dengan orang yang tidak rajin berzikir, ada orang yang rajin melaksanakan sholat 5 waktu dengan orang yang ogah-ogahan atau sama sekali tidak, orang yang rajin berinfak dengan yang tidak berinfak, orang yang rajin berbuat baik dan tidak rajin melakukan kemungkaran. Sangat berbeda, 180 derajat perbedaannya dalam segala hal. Perbedaannya akan tampak dalam segala hal. Nah, manifestasi iman itu orang pasti kepingin melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, apalagi untuk dirinya, gitu ya. Pasti itu orang yang punya iman kepada Allah, apalagi mengimani akan ajaran-ajaran yang diberikannya, tentu dia pasti kepingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk Allah, sehingga hatinya selalu tergerak untuk berbuat baik. Dia bahkan ada rasa takut untuk sekedar niat, rencana melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu sudah peka, cukup lumayan pekanya, imannya cukup peka, gitu. Jadi sangat berbeda sekali orang yang ada iman dengan orang yang tidak ada iman itu. Orang yang ada iman itu pasti wa'amilu sholihat, gitu ya. Kalau orang yang sholat, ya tentu saja pasti kepinginnya berinfak, sedekah, itu sudah gandeng ya. Aminu wa sholihat itu pasti selalu berusaha begitu. Nah, kita untuk melihat diri kita sendiri itu sederhana saja. Kita ini ya selalu terdorong untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Berarti
sudah mulai ada iman yang menggerakkan gitu ya. Ada iman yang ada dalam diri kita yang menggerakkan, yang sudah fungsional. Ada iman yang memang belum fungsional, hanya sekedar mengimani apa Allah itu ada cuma begitu saja, tapi belum fungsional kepada aktivitas keseharian, belum fungsional kepada amalia sosial, itu juga belum. Sebenarnya kalbu kita ya, hati kita itu kalau sudah tercerahkan, itu bisa dipastikan ya. Kalau kalbu kita itu sudah tercerahkan akan nur Allah gitu ya. Karena nur yang ada di dalam diri kita itu, kalau dapat pancaran nur dari Allah, itu akan terang. Istilah bahasanya itu adalah kita mendapatkan pencerahan, kita mendapatkan kesadaran akan diri kita ini sesungguhnya siapa dan maunya apa, terus kemana ya gitu ya. Yang saya maksud tadi kita dilupakan itu kan tadi itu perjanjian, lupa dengan perjanjian tadi itu. Yang melakukan perjanjian di dalam waktu itu adalah nur yang ada dalam diri kita terhadap nur yang di atas. Yang tadi saya katakan bahwa Allah itu ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, itulah yang saat itu melakukan perjanjian. Nah ini kita ingatkan kembali, di mana orang itu kalau sudah ketemu, sudah interaksi dirinya dengan Tuhannya, maka dia akan mendapatkan kesadaran, mendapatkan pencerahan dan lahirlah sebuah kesadaran diri. Berarti dengan ini menganggap kita belum sadar. Ya bisa jadi kita ini belum sadar akan keberadaan diri kita atas Tuhan kita itu loh. Bukan masalah sadar yang selama ini dipahami banyak orang. Berbeda sekali kesadaran akan ketuhanan itu, berbeda sekali. Hijab-hijab di dalam diri kita itu adalah saudara sekalian yang kadang-kadang bukan kadang-kadang memang menghijabi diri kita. Di mana Allah itu adalah pencemburu. Allah itu tidak mau diduakan dengan siapapun. Gitu. Maka kenapa setiap ada aktivitas itu harus disertakan dengan atas nama Allah itu? Itu bagian daripada kecemburuan Allah. Kalau kita melakukan sesuatu tidak diatasnamakan Allah, tidak menggunakan bismi rabbik, maka di situ Allah cemburu dan tertolak itu. Tertolak. Ya sama dengan kita kumpul begini. Ya harus bismillah. Supaya aktivitas kita seperti ini berkah, tidak hanya sekedar ritualitas. Sehingga malah justru kadang-kadang terpaksa, gitu. Terpaksa. Bukan hanya sekedar rutinitas, tapi memang bagaimana tadi itu bermula dari kesadaran. Jadi dari ada pencerahan di dalam diri kita akan nur Allah, terus di situ ada kesadaran diri, sehingga diri kita itu akan bertambah, ya nur yang ada di dalam diri kita itu akan bertambah karena ilmu, karena tingkat keimanan kita, karena amalia. 3 hal ini yang akan melahirkan ihsan itu. 3 hal ini ilmu, iman, amal. Ini yang nanti akan mengantarkan diri kita menjadi hasanut taqwim itu. Jadi itu cahaya masing-masing ini akan membawa cahaya untuk mencerahkan diri kita dari semakin berkembang dan tumbuhnya keilmuan kita, semakin kuatnya keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, kesadaran kita kepada Allah, dan semakin meningkatnya amalia kita. Entah itu bentuk amalia ibadah mahdoh, entah itu bentuk amalia sosial seperti yang sekarang ini kita lakukan. Itu akan terus-menerus ada apa? Berupa cahaya. Berarti kebaikan-kebaikan itu berupa cahaya. Demikian juga sebaliknya, kemaksiatan itu menghadirkan kegelapan. Sama, minadzulumat ilan nur itu. Jadi kita ini kan dari kegelapan menuju ke cahaya, dari kemaksiatan menuju hidayah, kan gitu. Nah ini Bapak Saudara sekalian yang berbahagia. Jadi
Kalau kita masuk ke dalam lagi, bahwa di dalam diri kita itu ada lubang kecil, itu di dalam kalbu kita itu ada lubang kecil atau semacam miskat ya, miskat. Nah, di dalam miskat itu ada, di dalam lubang kecil itu ada misbah, ada lampu. Tapi lampu itu dilapisi oleh kaca. Lampu itu dilapisi oleh kaca. Lampu ini menyala. Dan menyalanya ini akan memendarkan cahayanya keluar itu bila kaca ini bersih. Di dalam lampu itu ada semacam batang yang lebih kecil lagi, yaitu azuzaza itu ya. Jadi Syajaratul Mubarak itu. Nah, seperti minyak zaitun itu tanpa dinyalakan dengan api itu dia bisa menyala. Gitu ya. Nah, itu di dalam kaca itu akan menjadi terang luar biasa apabila, nah ini yang lebih penting, bagaimana agar nur di dalam diri kita itu bisa bercahaya, karena bercahayanya nur di dalam diri kita itu akan berdampak positif kepada diri dan sekitarnya, sehingga orang semuanya merasakan kemanfaatan akan diri kita, gitu ya, karena disebabkan apa? Adanya cahaya yang semakin hari semakin terang. Nah, terangnya cahaya tadi itu tadi terangnya iman, terangnya apa? Diri kita yang sesungguhnya ya. Kalau kita bicara zikir, ini adalah diri kita yang sesungguhnya itu akan semakin bercahaya, akan semakin menguat dari aktivitas zikir itu. Itu disebabkan karena terus kita ilmu kita bertambah, keyakinan kita kepada Allah semakin menguat, dan amalia yang kita lakukan itu juga semakin memperkuat energi yang ada di dalam cahaya itu sendiri. Nah, saudara sekalian, agar cahaya yang ada di dalam diri kita atau nur yang ada di dalam diri kita ini bisa terus mengeluarkan cahayanya, maka harus ada proses pembersihan. Ada proses pembersihan itu kalau di dalam Imam Ghazali dalam tasawufnya itu kan ada tahalli dan tajalli itu. Tahalli itu adalah proses pembersihan, tazkiyatun nufus kalau bahasanya tazkiyatun nufus, kalau bahasanya siapa? Ibnu Taimiyah gitu ya, tazkiyatun nufus. Jadi tazkiyatun nufus, tahalli atau muraqabah itu di situ proses pembersihan diri. Nah, di proses pembersihan diri dari berbagai macam hal yang menyebabkan kita menjadi penghalang ketemunya kita dengan Allah, menjadi penghalang zikir kita tembus kepada Allah, menjadi penghalang doa kita tembus kepada Allah. Nah, ini ada proses tazkiyatun nufus, pembersihan diri terus menerus. Makanya sudah sekalian istighfar kita itu jangan cuma sekedar kita ucapkan astagfirullahaladzim, tapi selalu diingat. Sejak kita akil balik hingga sekarang, astagfirullahaladzim, aku ngambil mangganya orang. Astagfirullahaladzim, aku pernah nyakiti ibu. Astagfirullahaladzim, aku pernah membantah bapak saya. Astagfirullahaladzim, aku pernah berkelahi dengan saudara-saudara kandung saya. Astagfirullahaladzim, aku suka jahili tetangga. Astagfirullahaladzim, aku suka tidak jujur dalam pekerjaan. Terus begitu. Jadi istighfar itu harus dikaitkan dengan sesuatu hal yang kita istighfari. Nah, kalau kita hanya istighfar saja, terus apa yang kita istighfari? Nah, itu makanya butuh waktu khalwat untuk merenungi itu semuanya. Butuh waktu-waktu tertentu agar kita itu, makanya kita disediakan waktu malam yang panjang itu kan untuk itu, untuk merenungi semua perjalanan kita yang tidak selaras dengan maunya Allah, tidak selaras dengan perjanjian saat itu. Perjanjian waktu kita sebelum dilahirkan itu, sebelum ditiupkan itu ke dalam diri kita itu sudah ada perjanjian yang sangat-sangat jelas. Nah, Bapak, saudara sekalian berbahagia, perjanjian ini sangat urgent sekali dalam perjalanan kehidupan kita
Demikian juga untuk perjalanan kembali kepada Allah. Kalau kita tidak paham tentang hal itu, apa yang harus kita persiapkan, maka kita tidak akan bisa kembali kepada Allah. Salah satunya apa? Agar diri kita yang pernah melakukan perjanjian itu agar bisa sampai, maka tadi itu proses tahroli, ya, proses tazkiyatun nufus itu harus dilakukan. Jadi istighfar terhadap hal-hal yang kecil dan bertaubat atas hal-hal yang besar itu adalah awal mula agar diri kita ini terbuka, gitu ya. Ibaratnya tadi lampu yang ada di dalam kaca itu setidak-tidaknya ini sudah mulai terbuka. Nah, setelah itu berikutnya adalah mengisi. Nah, di sini sudah mulai masuk ke tahali. Ya, tahali itu adalah mengisi dengan hal-hal yang positif. Dan di situ memang agak mendalam lagi untuk mengisi hal-hal yang positif ini agar kita bisa berinteraksi dengan Allah itu. Tidak boleh ada hijab lagi. Tidak boleh ada hijab dari hal-hal kemaksiatan yang kita pernah lakukan. Sekali lagi Allah itu pencemburu, sehingga tidak mau kita datang masih menyebut, contoh katakan begini. Kadang-kadang ya agak beda ya antara pemahaman syariat dengan hakikat, itu agak berbedanya di situ. Tapi ini kan urusan hati. Kalau kita berdoa gitu, ya Allah, aku mohon sesuatu apa gitu. Secara syariat kan nggak ada masalah. Tapi kalau secara hakikat itu kan rasa-rasanya kalau kita itu mendikte Allah itu. Wong kita belum menyebutkannya, Allah sudah tahu. Itu kadang-kadang yang bikin kita agak malu memohon kepada Allah. Kalau tidak diperintah gitu, kalau tidak diperintah untuk meminta atau berdoa, nah kita tidak berdoa. Tapi itu di ranah syariat kita lakukan. Tapi kalau sudah di ranah hakikat itu kadang-kadang terus terang nggak nyaman. Meminta sesuatu kepada Allah itu nggak nyaman. Karena belum kita rencanakan saja sudah tahu kalau kita akan merencanakan, karena sudah tercatat semua aktivitas yang akan kita rencanakan, sudah tercatat semua. Sehingga ya ngalir saja. Nah, tinggal bagaimana agar niat, motivasi, tujuan itu bisa kecapai. Itu saja prosesnya. Yang paling utama adalah pembersihan diri. Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, apabila proses untuk bagaimana agar zikir kita ini bisa tersambung gitu ya, ibaratnya diri kita itu matahari begitu ya, matahari yang terus-menerus dilakukan pembersihan. Itu matahari itu kan akan berpendar cahaya, terjadi gradasi gitu ya. Kalau kita ini matahari itu semakin jauh, itu kan semakin redup kan gitu ya. Tapi kalau semakin mendekat itu semakin terang dan semakin tidak bisa kita lihat. Tapi dekat. Nah, kita dalam memandang kalau melihat ke arah itu kan semakin dekat semakin tidak kuat itu ya. Semakin dekat semakin tidak kuat. Itulah besarnya cahaya itu ya, besarnya cahaya. Tapi kalau nanti itu interaksi antar cahaya itu sudah nggak ada pembeda lagi, nggak ada hijab lagi gitu. Maka akan terjadi ahadiyah gitu ya, penyatuan gitu. Nah, salah satunya itu kita tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Itu semua kayak begitu itu. Termasuk juga orang yang selalu mengingat Allah itu tidak ada. Salah satu ciri orang yang mengingat Allah, orang yang dekat dengan Allah itu adalah tidak ada la khaufun wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap problematika yang dihadapi. Karena semuanya itu adalah af'al Allah, itu sudah dipahami sebagai af'alnya Allah.
apapun yang tadi kayak seperti kita datang ke sini, kalau tidak ada afal Allah kan mungkin bisa datang ke sini. Kalau Allah tidak berkehendak, kalau tidak Allah memperjalankan, gitu ya. Kalau kita baru motor mogok kita saja sudah bingung kan, gitu. Atau apalagi sampai menyangkut kepada badan kita sakit gitu saja, kita sudah nggak bisa berangkat. Itulah semuanya itu adalah atas kehendak Allah. Jadi insya Allah akan berlipat-lipat apa yang akan melampaui lah target-target yang kita buat akan terlampaui dan kita akan dibikin kaget oleh Allah. Kita akan dikaget-kagetkan oleh Allah. Oleh karena itu proses pembersihan diri lagi, ego kita tepis ya, ego kita jauhkan dari diri kita. Karena ego itulah, ego, gengsi dan pikiran-pikiran negatif itu yang kadang-kadang sangat mengganggu sekali. Jadi orang yang mindsetnya positif dengan mindsetnya negatif itu sudah pokoknya di situ paling mempengaruhi kehidupan kita itu. Nah, daripada itu berdampak kepada pribadi kita, pasti berdampak negatif pada diri kita. Orang yang pikirannya negatif, orang yang lemah imannya, orang yang kurang ilmunya, itu pasti berdampak negatif pada dirinya pasti. Tapi kita punya cara tadi itu untuk membangkitkannya, yaitu proses istighfar, bertaubat, terus membersihkan diri sebersih-bersihnya, terus baru mengisi dengan berbagai macam hal-hal yang positif, wabil khusus interaksi dengan Allah jangan putus. Sudah, kalau insya Allah kita interaksi kita dengan Allah, tentu saja kalau orang yang berinteraksi dengan Allah, paham akan hakikat diri dan hakikat Tuhannya, pasti melaksanakan apa yang diperintahkannya, gitu loh. Ibadahnya diperbaiki, ya itu GNH-nya itu lah. GNH-nya itu terus-menerus diperbaiki. Dengan begitu nanti rasakan bedanya dan bedakan rasanya, pasti berbeda, ya, pasti berbeda.